Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Diva Indriani dari Teknik Pertambangan Angkatan 2022 dengan NIM 0302 1282 227069 dari kelas A Indralaya. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemboran dan peledakan dengan dosen pembimbing mata kuliah Pak Alek Al-Hadi STMT. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Pada video ini akan dibahas beberapa topik, diantaranya pengertian K3 pertambangan, pengertian bahan peledak, penyimpanan bahan peledak, jenis gudang penyimpanan bahan peledak, penerimaan dan pengeluaran bahan peledak, pengangkutan bahan peledak, pengamanan gudang bahan peledak, pengertian peledakan, pekerjaan peledakan, peledakan menggunakan kendali jarak jauh, peledakan dengan penanganan khusus, peledakan tidur, radius aman peledakan, pasca peledakan, peledakan mangkir, dan yang terakhir ada efek peledakan. Langsung saja masuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu pengertian K3 pertambangan. K3 merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam sektor pertambangan, merujuk pada serangkaian langkah, kebijakan, praktik-praktik yang dirancang untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan, cedera, dan penyakit yang mungkin timbul selama pelaksanaan aktivitas pertambangan. Kebijakan K3 perusahaan tambang adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan menjamin keamanan pekerja tambang. Jaminan ini tercermin dari menetapkan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya adalah bahan peledak, di mana pengertian dari bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan, ataupun ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas serta tekanan tinggi yang secara kimia lebih stabil. Selanjutnya, ada penyimpanan bahan peledak, di mana gudang bahan peledak adalah suatu bangunan, kontainer, atau tangki yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman agar terhindar dari pengaruh ekstrim yang telah memenuhi persyaratan teknis keamanan. Cara penyimpanan bahan peledak terbagi menjadi dua, yaitu penyimpanan bahan peledak dalam gudang yang berada di permukaan dan penyimpanan bahan peledak dalam gudang yang berada di bawah permukaan. Untuk yang pertama, ada penyimpanan bahan peledak dalam gudang di permukaan, di mana setiap gudang bahan peledak harus dilengkapi dengan yang pertama, termometer yang ditempatkan di dalam ruang penimbunan, lalu tanda dilarang merokok dan dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Yang terakhir, alat pemadam api yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau di luar bangunan gudang. Selanjutnya, sekitar gudang bahan peledak harus dilengkapi lampu penerangan dan harus dijaga 24 jam terus-menerus oleh orang yang dapat dipercaya. Rumah jaga harus dibangun di luar gudang dan dapat untuk mengawasi sekitar gudang dengan mudah. Selanjutnya, sekeliling lokasi gudang bahan peledak harus dipasang pagar pengaman yang dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci. Lalu, untuk masuk ke dalam gudang, hanya diperbolehkan menggunakan lampu senter kedap gas. Dilarang memakai sepatu yang mempunyai alat besi, membawa korek api atau barang lain yang dapat menimbulkan bunga api ke dalam gudang. Lalu, sekeliling gudang bahan peledak, peka detonator harus dilengkapi tanggul pengaman yang tingginya 2 meter dan lebar bagian atasnya 1 meter. Apabila pintu masuk berhadapan langsung dengan pintu gudang, harus dilengkapi dengan tanggul sehingga jalan masuk hanya dapat dilakukan dari samping. Apabila bahan peledak bangunan pada material kompak yang digali, maka tanggul yang terbentuk pada semua sisi harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir F. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir A, untuk gudang amonium nitrat dan ANPO, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, gudang dengan kapasitas kurang dari 5.000 kg, pada bagian dalamnya harus dipasang pemadam api otomatis yang dipasang pada bagian atas. Dan yang kedua, gudang dengan kapasitas 5.000 kg atau lebih harus dilengkapi dengan hidran yang dipasang di luar gedung yang dihubungkan dengan sumber air bertekanan. Lokasi gudang bahan peledak di permukaan harus mempertimbangkan jarak aman terhadap bangunan yang didiami orang, rumah sakit, bangunan-bangunan lain, atau kantor-kantor. Yang kedua, tempat penimbunan bahan bakar cair, tangki, bengkel, dan jalan umum besar. Yang ketiga, rel kereta api dan jalan umum kecil. Dan yang keempat, antara gudang bahan peledak yang berdasarkan kapasitas dari gudang bahan peledak. Selanjutnya, untuk penyimpanan bahan peledak di dalam gudang yang berada di bawah tanah, gudang bahan peledak diperlukan data tambahan berupa peta dan spesifikasi yang memperlihatkan rancang bangunan dan lokasi gudang bahan peledak. Selanjutnya, bahan peledak harus disimpan dalam kemasan aslinya dan dicantumkan tanggal penyerahan bahan peledak tersebut ke gudang. Tulisan harus jelas pada kemasannya dan mudah dibaca tanpa memindahkan kemasan.
detonator harus disimpan terpisah dengan bahan peledak lainnya di dalam gudang bahan peledak peka detonator. Bahan peledak peka detonator tidak boleh disimpan di gudang bahan peledak primer atau di gudang bahan ramuan bahan peledak. Bahan peledak peka primer dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak peka detonator, tetapi tidak boleh disimpan bersama-sama dalam gudang bahan ramuan bahan peledak. Bahan ramuan bahan peledak dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak peka primer dan atau di dalam gudang bahan peledak peka detonator. Amunisi dan jenis mesiu lainnya hanya dapat disimpan dengan bahan peledak lain di dalam gudang bahan peledak apabila ditumpuk pada tempat terpisah, dan semua bagian yang terbuat Industry Engineering Conference 2011, 5 November 2011, 4-4 dari besi harus dilapisi dengan plat tembaga atau aluminium atau ditutupi dengan beton sampai 3 meter dari lantai. Lalu, temperatur di ruangan bahan peledak untuk bahan ramuan tidak boleh melebihi 55 derajat Celcius dan untuk bahan peka detonator tidak boleh melebihi 35 derajat Celcius. Untuk lokasi gudang di bawah tanah, dalam garis lurus, sekurang-kurangnya berjarak 100 meter dari sumuran tambang atau gudang bahan peledak di bawah tanah lainnya, 25 meter dari tempat kerja, 10 meter dari lubang naik atau lubang turun untuk orang dan pengangkutan, dan yang terakhir 50 meter dari lokasi peledakan. Lalu, jenis gudang penyimpanan bahan peledak. Jadi, gudang penyimpanan bahan peledak itu dibagi menjadi 3, yaitu gudang sementara, gudang transit, dan juga gudang utama. Di mana untuk gudang sementara pengertiannya merupakan gudang yang diperlukan untuk kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, konstruksi, persiapan penambangan. Jangka waktu kelayakan gudang bahan peledak sementara diberikan untuk 2 tahun. Gudang bahan peledak sementara berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, gudang bahan peledak peka detonator, di mana berdasarkan bentuknya terbagi lagi menjadi 2, yaitu gudang berbentuk bangunan yang kapasitasnya itu kurang dari atau sama dengan 8.000 kg, gudang berbentuk kontainer dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan 4.000 kg. Lalu, yang kedua itu ada gudang bahan peledak peka primer, di mana yang berbentuk bangunan kapasitasnya kurang dari atau sama dengan 20.000 kg, gudang yang berbentuk kontainer kapasitasnya kurang dari atau sama dengan 10.000 kg. Lalu yang ketiga itu ada gudang bahan ramuan, di mana yang berbentuk bangunan kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 20.000 kg, yang berbentuk tangki sama dengan atau kurang dari 20.000 kg, yang berbentuk kontainer kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 20.000 kg. Lalu, yang kedua adalah gudang transit, di mana gudang transit merupakan gudang yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum diangkut atau dipindahkan ke gudang bahan peledak utama dan berada di dalam WIUP atau proyek area. Jangka waktu kelayakan gudang bahan peledak transit diberikan untuk 5 tahun. Gudang bahan peledak transit berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, gudang bahan peledak peka primer, di mana gudang yang berbentuk bangunan kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 1 juta kilogram. Gudang berbentuk kontainer kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 10.000 kg, dan kapasitas daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau kurang dari 1 juta kilogram. Lalu yang kedua ada gudang bahan ramuan, di mana yang berbentuk bangunan kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 4 juta kilogram, sedangkan yang berbentuk tangki kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 40.000 kg, dan kapasitas daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau kurang dari 4 juta kilogram. Dan yang terakhir itu yang berbentuk kontainer kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 40.000 kg, dan kapasitas daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau kurang dari 4 juta kilogram. Dan bahan peledak detonator tidak boleh disimpan dalam gudang bahan peledak sementara dan langsung disimpan dalam gudang utama. Persyaratan teknis dari masing-masing gudang diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Lalu selanjutnya itu ada gudang utama, di mana gudang utama merupakan gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan peledak yang letaknya tidak terlalu jauh dari tambang, dan dari gudang ini bahan peledak dipakai untuk keperluan peledakan. Jangka waktu kelayakan gudang bahan peledak utama diberikan untuk 5 tahun. Gudang bahan peledak utama berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gudang bahan peledak peka detonator, di mana gudang yang berbentuk bangunan kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 150.000 kg, gudang yang berbentuk kontainer kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 4.000 kg, gudang bahan peledak peka primer dibagi menjadi 3. Yang pertama itu yang berbentuk bangunan ada 500.000 kg, yang berbentuk tangki kapasitasnya 100.000 kg, yang berbentuk kontainer kapasitasnya 10.000 kg. Lalu yang terakhir itu ada gudang bahan ramuan, di mana gudang yang berbentuk bangunan kapasitasnya 2 juta kilogram, lalu yang berbentuk tangki kapasitasnya 300.000 kg,
Gudang yang berbentuk kontainer kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 25.000 kg dan kapasitas daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau kurang dari 1 juta kg. Lalu yang selanjutnya adalah penerimaan dan pengeluaran bahan peledak, di mana hal yang harus diperhatikan saat penerimaan dan pengeluaran bahan peledak adalah sebagai berikut, yaitu petugas yang mengambil bahan peledak harus menolak atau mengembalikan bahan peledak yang dianggap rusak atau berbahaya atau tidak layak digunakan. Lalu, penerimaan dan pengeluaran bahan peledak peka detonator dan peka primer dilakukan pada ruangan depan gudang bahan peledak, dan pada saat melakukan pekerjaan tersebut, pintu penghubung harus ditutup. Lalu, jenis bahan peledak yang dibutuhkan dikeluarkan dari gudang sesuai dengan urutan waktu penerimaannya. Bahan peledak yang dikeluarkan harus dalam kondisi baik dan jumlahnya tidak lebih dari jumlah yang diperlukan dalam satu gilir kerja. Bahan peledak sisa pada akhir gilir kerja harus segera dikembalikan ke gudang, lalu membuka kembali kemasan bahan peledak yang dikembalikan tidak perlu dilakukan, jadi tidak perlu dibuka lagi. Apabila bahan peledak tersebut masih dalam kemasan atau peti aslinya, seperti pada waktu dikeluarkan. Selanjutnya, bahan ramuan sisa pada akhir kerja yang terdapat di dalam unit pembuatan atau pencampuran bahan peledak harus berada di dalam area gudang bahan ramuan. Bahan peledak yang rusak agar segera dimusnahkan mengikuti ketentuan yang berlaku. Terakhir, membuka kemasan bahan peledak dilakukan di bagian depan gudang bahan peledak. Selanjutnya, pengangkutan bahan peledak. Hal yang harus perhatikan saat pengangkutan bahan peledak adalah bahan peledak harus diserahkan dan disimpan di gudang dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam sejak setibanya dalam wilayah kegiatan pertambangan. Lalu, dilarang mengangkut bahan peledak ke atau dari gudang bahan peledak atau di sekitar tambang, kecuali dalam peti aslinya yang keperluan itu. Apabila dalam pemindahan bahan peledak dari peti aslinya ke dalam wadah tertutup, terdapat sisa, maka sisa tersebut harus segera dikembalikan ke gudang bahan peledak. Kepala Pelaksanaan Inspeksi Tambang mengeluarkan petunjuk teknis untuk mengatur pengangkutan, pemindahan, dan juga penerimaan bahan peledak yang sesuai dengan petunjuk teknis bagaimana yang dimaksud dalam butir A. Tempat penyimpanan bahan peledak dipersyaratkan selalu dilakukan pengamanan oleh petugas Satuan Pengaman Gudang Bahan Peledak selama 24 jam terus-menerus yang berkewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan bahan peledak yang disimpan di dalam gudang, melarang orang yang tidak berkepentingan untuk mendekati gudang bahan peledak, mengawasi dan mencatat setiap orang yang memasuki gudang baik dalam rangka pemasukan, pengeluaran bahan peledak maupun dalam rangka tugas kunjungan kerja atau pemeriksaan gudang, dan mengambil tindakan pertama di tempat kejadian bila terjadi gangguan keamanan dan keselamatan bahan peledak yang disimpan di gudang, dan selanjutnya melaporkan kepada kepala gudang. Lalu, dilarang masuk ke dalam gudang bahan peledak bagi pekerja tambang yang tidak berwenang, kecuali inspektur tambang dan polisi yang menangani bahan peledak. Bahan peledak hanya boleh ditangani oleh juru ledak dan petugas gudang bahan ledak. Lalu selanjutnya, paling kurang 1 kali seminggu, isi dari gudang bahan peledak diperiksa dan diteliti oleh KTT atau PTL atau petugas yang berwenang dan temuannya didaftarkan ke dalam buku catatan bahan peledak. Lalu, selanjutnya adalah peledakan, di mana pengertian dari peledakan itu sendiri merupakan suatu aktivitas pengisian bahan peledak ke dalam lubang ledak yang bertujuan untuk menghancurkan batuan atau merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemboran, di mana tujuannya adalah untuk melepaskan batuan dari batuan induknya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil sehingga memudahkan dalam proses penanganan material selanjutnya. Hal yang harus diperhatikan saat peledakan adalah sebagai berikut. Kepala Teknik Tambang pada tambang yang menggunakan bahan peledak harus membuat peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan peledakan yang dapat 1. Memastikan bahwa bahan peledak dapat digunakan secara aman, dan yang kedua, memastikan bahwa pekerjaan peledakan telah sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Selanjutnya, juru ledak yang bertugas melaksanakan peledakan atau yang mengawasi pekerjaan peledakan harus memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan peraturan pelaksanaan secara aman dan sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dan pedoman dari peledakan di tambang. Juru ledak adalah seorang yang diangkat oleh perusahaan pertambangan atau KTT maupun PTL yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan atau melakukan inisiasi peledakan serta memiliki kartu izin meledakan atau disingkat dengan KIM. Selanjutnya, dilarang melakukan peledakan kecuali juru ledak. Lalu,
dilarang mengisi lubang ledak atau meledakkan lubang sebelumnya sesudah diledakkan, kecuali untuk tujuan menangani peledakan mangkir sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Lalu, dilarang mencabut kabel detonator, sumbu api atau sistem lainnya dari lubang ledak yang telah diisi serta diberi primer. Lalu dilarang melokok atau membuat nyala api pada jarak kurang 10 meter dari bahan peledak. Dilarang menggunakan sumbu api untuk peledakan di tambang biji bawah setelah tanggal yang akan ditentukan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Juru ledak yang menangani atau mengawasi peledakan harus memastikan setiap peledakan tidak menimbulkan ledakan yang berlebihan. Lalu selanjutnya adalah peledakan menggunakan kendali jarak jauh, di mana hal yang harus diperhatikan saat peledakan menggunakan kendali jarak jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap tambang yang menggunakan peralatan peledakan yang menggunakan metode pengendalian peledakan jarak jauh atau remote firing harus memiliki rekomendasi teknis dari instansi yang menangani komunikasi dan informasi. Lalu, KTT atau PTL menetapkan tata cara pekerjaan peledakan yang menggunakan remote firing. Penyalaan peledakan yang menggunakan remote firing hanya boleh dilakukan oleh juru ledak yang telah mendapatkan pelatihan. Juru ledak yang mempunyai kompetensi dalam melakukan peledakan dengan menggunakan metode remote firing. Jika terjadi kondisi yang bisa mempengaruhi proses peledakan menggunakan remote firing, maka penyalaan peledakan menggunakan remote firing tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, peledakan dengan penanganan khusus. Apabila pekerjaan peledakan beresiko lebih besar daripada peledakan normal, sehingga diperlukan penanganan khusus sebagai tambahan kontrolnya atau peledakan khusus. Peledakan khusus terdiri atas peledakan dengan pengontrolan getaran dan ledakan udara, peledakan pada tanah yang reaktif, peledakan untuk lubang panas, peledakan mengandung gas metan, atau secondary blasting. Lalu selanjutnya ada peledakan tidur, di mana peledakan tidur ini dikenal juga dengan sleep blast, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh menggunakan detonator di permukaan lubang ledak, dilakukan pengamanan terhadap daerah peledakan tidur, dan apabila terjadi peledakan tidur yang tidak direncanakan karena masalah tertentu, KTT harus melapor pada KAIT atau Kepala Dinas atas nama KAIT. Selanjutnya itu ada radius aman peledakan, di mana KTT atau PTL menetapkan dan bertanggung jawab terhadap radius aman peledakan berdasarkan teknis perhitungan dan kajian pengendalian risiko yang paling kurang terdiri atas. Yang pertama itu ada jarak aman bagi manusia, yaitu 500 meter, jarak aman peralatan 300 meter, jarak aman fasilitas pertambangan 300 meter, jarak aman lingkungan 500 meter. Lalu, pasca peledakan. Hal yang harus diperhatikan saat pasca peledakan adalah juru ledak melakukan pemeriksaan pasca peledakan dan hanya dilakukan setelah lokasi yang diledakkan bebas dari debu dan asap sisa hasil peledakan. Selanjutnya, dilarang masuk ke lokasi peledakan sebelum dinyatakan aman oleh juru ledak. Lalu ada peledakan mangkir, di mana suatu kejadian disebut sebagai peledakan mangkir apabila pengujian sebelum peledakan menunjukkan ketidaksinambungan yang tidak dapat diperbaiki atau sebuah lubang ledak maupun bagian dari sebuah lubang ledak gagal meledak pada saat diledakkan. Apabila terjadi peledakan mangkir, maka juru ledak yang bertugas melakukan peledakan harus menghubungi pengawas operasional, dan pengawas operasional tersebut harus melarang setiap orang untuk memasuki area bahaya tersebut kecuali juru ledak atau orang lain yang ditunjuknya. Lalu, mengambil langkah yang tepat untuk menentukan penyebabnya dan mengenangani ledakan mangkir tersebut. Lalu ada efek peledakan, di mana dalam kegiatan peledakan akan terjadi efek peledakan dan harus dipertimbangkan. Yang dimaksud dengan efek peledakan ini merupakan pengaruh peledakan terhadap lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan keamanan. Beberapa contoh kecil efek yang dapat ditimbulkan oleh peledakan diantaranya adalah getaran tanah atau ground vibration, batu terbang atau fly rock, lalu suara ledakan atau air blast. Nah, di mana efek-efek ini akan menimbulkan keributan di sekitar lokasi peledakan. Mungkin untuk selanjutnya hanya sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.